Tolong meranti di rumah bapak yang jauh-jauh begitu. Ya, hop. 1.000 tadi ya. Aku. Terima kasih. Rani. Oh, Rani. Yo, Ratu. Tunggu sebentar. Oh, Tuan Kasih. Baru tiba mana, Tuan? Iya. Masuklah. Iya, jadi. Duduklah dulu. Nyak ambu ambilkan lagi ya sebentar ke belakang. Ijan es nih? Oh, atau susu? Enggak. Fanta atau jus? Itu manis lah. Ijan es yang enggak? Nah. Minumlah, Tuan. Mandilah dulu, Tuan. Nak ambo letakkan nasi sebentar. Boleh makan ya kau tadi? Ulanglah. Enggak kata nak bagai doh. Enggak, kenyang dia baru. Betul. Menang lah balik dari pekan baru. Oh, lah barang ke pulau ke Jakarta. Lah ya garap ke Jakarta gini kayo. Kini kok ndak urusan gale tuh, Tuan. Urusan apa tuh? Papa Selinda kan lagi dapet tambahan usaha. Syukurlah. Usaha barunya gini tuh. Memasuk bahan-bahan makanan kapal kebunan kelapa sawit katanya. Memasuk alum ke sweet itu. Maisi kebutuhan perkebunan tiap bulan. Gampang cekak gitu ya. Itulah, Tuan. Kalau diarukkan ke toko saja, iyo kabarabana lah. Taksi kan lagi jalan. Taksi lani buah tuh. Pasti sih kasih bukan nambo. Salon kau lapikan begitu? Oh, enggak. Kan ada anak buah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin bertambah kambang juga lah usaha kalian tak ini. Selinda ke mana? Lahi di dalam. Sudah lah Padi itu mah. Tunggu sebentar. Kalau rancak-rancak mana? Mbak aku rancak. Dikejut kawan. Cemburu ya. Cemburu indah. Tapi hati badak. Macam-macam. Tapi terus deh Alina tinggi mah. Iya, tolong mak kan lama masalah harus setting Oke non. Ini mana di restiknya kok mah? Sabar sepi. Di kota sapi. Tak sapi loh. Amak baanya di kampung. Mak, ada kok. Amak lah siap-siap, Tuan. Amak siap kampung. Iya, saya siap. Kalau ayah kuat juga patutnya. Ambo sibuk bana. Ndak talaki mancala ibadio bagai pulang doh ha. Yang dah tu. Ambo kalai. Kalau para rupiti pemari rupi minta sajo. Ubeknya banyak. Oh ni. Iko ada kiriman seketek dari Uni tau. Tuh? Keripik pisang jual luo. Aku kerupuat dari amak. Katanya untuk cucunya Selinda. Deh, kalau di Selinda, ya ndak ciek juo nang kadi udah tutuan. Ya terserah lah. Kok kedagi-agi korang butuh kayak kau. Alah, baiklah. Ayolah, kunjung damanya. Oh iya lupa tinggal di dalam. Alun lah jahit lah pikun sekali kama pangan aku. Pangan kanan tadi. Ma, kami pailah ya ma. Pailah. Hati-hati di jalan. Usah ngebut pulau ya Gus. Aman teh. Lin. Iya ma. Iku mama baru tiba dari kampung. Oh, mama. Kami bayi ya ma. Elin. Iya ma. Kapan tambah pit itu? Iya lah ma. 25 lah kerap. Kah. Ijan malam-malam macam tempo hari puluh ndak? Lagi terang tuh.
Hari paujan patang kini, Lin. Tidak, Ma. Percaya lah, Mama. Yuk. Yuk, Gus. Yuk. Dah, Tante. Dah, Ma. Dah. Pegang Ma Selinda tu ni. Pai rekreasi, Tuan. Kama. Katanya kangalau pai kumbuh. Kangalau. Iya. Artinya ke dalam gua. Tapi di sini rame, Tuan. Apalagi kini hari Minggu. Kawan itu siapa? Si Agus namanya. Mahasiswa tuh, Tuan. Calon sarjana hukum. Kalau tidak salah, waktu ambo kemari bulan alape, pajak tu tandang belum. Kama bawa ke tuh? Ke tu Selinda atau ke Padang Panjang? Oh iyo, Rape Iwapi orang dari Jakarta. Hanya berdua sedang. Memang pemainannya kemari saja tuh, Tuan. Orang mana tu? Lai, orang awak juo. Tuh tinggalnya di Subarang awak koha, nyokos di sinan. Dah lama kawan di Selinda tu? Lah hampir setahun. Pacar tu ilok bana, Tuan. Rajin sangat menunjuk-nunjuki pelajaran Selinda. Rani, baa perasaan kau melapih anak gadis awak joro laki-laki? Ndak baa? Indak baa. Babi tu? Senang saja hati kau mencari injo onda-onda sejauh tu. Mudah-mudahan salamai. Picayo kau. Masya Allah, Rani. Macam ko, Tuan. Lakanai kali namanya Tuan ni. Sebenarnya, ambo paham mau kasih Tuan tu, Ma. Lagi paham ya? Tapi maaf, Tuan. Kalau kami tinggal di kampung, tentu kami akan menyesuaikan diri jo cara pergaulan orang beradat. Tapi kok kota Padang, Tuan. Siko ide orang lah modern. Tolong lagi keterangan stek. Bagaimana beda kampung jo kota dalam mendidik anak gadis itu? Cobalah. Jauh bedanya. Jauhnya? Iya, kalau di kampung ndak bebas. Dan lagi langkahnya benggokan. Baik kenan rami, bamatu-matui. Tapi dari balik lilik barendo tu, incik matonya menjala. Indak tadanga galakai. Lah jadi karak saja, mangko tahu. Acuk tagi jauh awak di parangenyo. Tapi lah. Ibarat ayam, Tuan. Ayam. Biasanya ayam nampak pawi tu nampak cotok tali. Bantu Cina. Tapi tambang tu bokeknya. Kalau ayam biasa lapeh lah. Iya kalau lah sama-sama lapeh. Ambo rasa indak pulo lah. Paling-paling manggareseh. Mencotok indak. Mencoto indah, Rani. Tapi kan coto, Allah. Sadang kenalang babega taruh siko gilo manukia musang maintai kamapai. Kalau lah tinggal bulu, sebeko menggawi parui kawan ini. Cayolah. Bagus. Udah calik lah kurang layang-layang tuh. Tabang melayuk menyingsong angin. Seakan-akan langitku ini nantinya. Kue melayang memang kiat bebas sesuku hatinya. Suatu kebahagiaan itu di alam merdeka, bukan? Ya, dan gitu pun serupa jubrang-burang tulin. Sama-sama bebas, sama-sama merdeka, dan sama-sama manusia. Batu ada. Dari segi kebebasannya memang dia sama. Tapi ada nambah lain dah. Apanya nama lain?
Buruang-buruang tuh ndak pernah merasa cameh, ndak menyimpan rasa khawatir atau diburu bayang-bayang. Tapi selama kita bagawa, udah ndak pernah merasakan cameh atau punya beban batin. Disitulah letak perbedaan antara laki-laki jo padusida. Kami kok ditakdirkan harus menanggung segala risiko. Sedangkan orang laki-laki bisa saja balapeh tangan. Kama sebenarnya juang itu kata Linda kok. Kejadian 3 mingguan lapeh di Lambahanai. Lupa udah. Maafkan kelancangan Udalin. Udah terlanjur. Sungguh. Udah batu-batu minta maaf, Lin. Bukan kata-kata maaf tuh nan Linda harapkan dari Udah. Tapi apa? Tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Tanggung jawab padua, Lin. Urang padu situ umpamu tanah dah. Ba'a tanah tuh. Bibit nan batugakan lah disimpannya elo-elo. Kewajiban orang nan menanam lah untuk menyanyi, memaga dan menjagonya. Supaya padi ustah jadi lalang atau jadi jilatang sehingga manggata dalam negari. Linda. Demi Tuhan udah ndak kelari do dari tanggung jawab. Yakin lah, Lin. Kalau mukia ba'a. Kalau mungkin nasib udah kaserupo jo karakok manjat di batu. Hidup sagan mati ndak namua. Didarik ke kanai sumpah, dilawi ke repek kutuk, digulung. Cukup dah. Bukti nan para lu. Boleh. Kini bisa udah buktikan. Kak Basisi, kak tambah pupuk atau rajin awak ya. Walau kan. Dah. Itu lah kalam di baru agaknya dah. Rasa-rasa kojan labe hari. Iyalah ndak hujan Lin. Awak kena garam do. Pulang kita leda. Mak sepulang sekolah dulu. Itu artinya kita menyusul hujan ini. Ay, Allah turun hujan dah. Iyalah. Awak bata dua dah. Kalau transparan mana baju Linda. Nih, ayo cepet dah. Mungkin senang dong jadi nampak Dah, saja. udah kuy macam-macam sih dingin nanti Ayolah. basah baju Dinda. Iyalah. Dah. Pacin udah lah. Kamu bata dua kok. Ayolah, cepat kita mendaki kata itu. Mama tuh, di mana tuh dah tuh. Udah Itu buan sekadang tu betul-betul tu. Hujan topan hari nak ke manga dah tu. Gila dingin dah. Sekolah udah. Udah. Bilo saja di orang tinggal. Udah aku kan. Sana macam dia badan benda basah. Nah, itu nenang takni kan benar wani. Dapat kau bayangkan, apa yang kata jadi dalam keadaan macam itu? Kau pitarwahkan kambing ke harimau. Sampai hati kau menjerumuikan hidup anak kau sendiri. Indah, Tuan. Ambo ndak yakin Selinda kata goda jo laki-laki. Apalagi inyo tu matah bana baru soal itu. Alun tahu apa-apa. Alun tahu apa-apa tunan babayo. Sebab dinyo samo sajo jarek jarami. Paham kau muka suit mo? Ndak mungkin. Alah. Ambo tahu bana. Si Agus tu anak jujur, orang tak pelajar. Alah, Wani. Iyo bana, Tuan. Ambo ndak bodoh bana do menilai orang laki-laki. Jadi kau yakin bana Selinda? Yakin? Kasih Agus tu percaya bana? Percaya? Kasetan yakin jo? Pendeknya ndak ado karena pajatunan salah. Salah muka nampak dia bodoh, Tuan. Baiklah. Ambo akui kalau niat itu pangkal perbuatan. Tapi kau ingat Apa tuh? bahwa di samping niat adolai satu kekuatan lain yang mendorong manusia berbuat jahat, yaitu faktor kesempatan. Kesempatan? Ba bana gadangnya niat sedang kesempatan tak terbuka, maka karaju bisa tidak menjadi. Tapi tanpa niat sesuatu akan terjadi kalau ada kesempatan, kalau keadaan mengizinkan. Rani, orang pai barotan basuo je kijang patah bodoh kalau rezeki itu dimuntahkannya. Tahu kau? Barangkali Tuan mau kuasi Linda di si Salma anak Tuan. Anak ambo bukan di kampung dan mudah dipabagaikan orang. Atah di kampung juga atah di kota sama-sama lama di manci aning. Kini manci tu bana nama sarang di kaliang baretau. Tobat Tuhanku.
Manga tuan mangko tak camih bana. Aduh sisiak jahit di Selinda kok nampak dek tuan. Rasanya alung kata jua bana tua katik sinaru je keluar kampung. Astagfirullah. Kok macam itu kecek kau? Hah? Lupa kau. Dek Selinda tu kemanakan kontan dak banduan dua mangko macam Kalau orang lain ya masa bodoh. Tapi dek kemanakan dan surang dan baharukan ketampang penyembuhan keturunan. Andaknya nang saruweh kau usah dulek pulo. Tapi bak cando bodoh bana kami mandi di anak nampak tuan. Bukan mengatakan bodoh. Nah, kalau bukan. Itu salah same namanya kau tuan. Cukui lah tuan. Cukui tuan kambo sajo mengecek soal Selindako. Kalau ke papanyo, beko balang tiangan etonganyo. Malu awak. Dinyo anakku yubana di tapak tangan tuan. Kalau itu kecek kau jadilah. Beri maaf melambo. Baiklah terlampau lancang kau memberi pandangan kan. Dan muka si mamak buruak ko sekadar memintih sebelum nanyui mencari sebelum hilang. Ku apa-apa orang kata jadi suak. Ampun tak bawa ubat. Linda, Apa, Mak? Tolong ambilkan Mama sejadah deh. Sajadah? Alah, entah di mana agaknya ya. Tak ada barangkali dah, Mak. Masalah pihak sembahyang salah nak benar wah. Oh, lapik sembahyang. Kalau lapik sembahyang, ya dong. Yaitu nang sajadah pihak. Oh, kecek Linda kok nambah hitung-hitung serupa kaluang tu. Itu buat tasbih namanya tu. Alah. Tunggu sabantar ya, Mak. Nina ambilkan. Lupanya payah aku tak pernah sembahyang nampak. Aiko, Mak. Hadiah ulang tahun Mamak tempoh hari kok masih awet. Awet nak, Mak? Sajadah pakaian Mama nak dong. Cuma salah itu saja, Mak. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Buat di adolan ke Mama sampaikan. Ya letaklah majalah itu sebentar. Soal apa, Mak? Macam kau nak. Lain kali kalau waktu sembahyang masuk, ijan diputar juga kaset tu dulu, ya? Apa salahnya, Mak? Ndak elok mengganggu orang beribadah. Mamak pun kalau sembahyang ndak usah dare-dare. Itu mengganggu suasana. Linda. Alah, ditunjuk Tuhan juga lah pajak gue. Lin. Apa, Mak? Tahun kau Linda tamat SMA kan? 3 bulan lagi tanas, Mak. Rajin-rajin meraja ya. Mama doakan mudah-mudahan lulus sekian baru supaya bisa ke perguruan tinggi. Doa tu tak perlu do, Mak. Hah? Jadi apa yang perlu? Pitih. Biarpun tak lulus, kalau jo pitih banyak, ke Jerman bisa kuliah.
Kalau negari itu mesti lancar bahasa Inggris tuh, Linda. Gampang, Mak. Susah-susah bana beko di seo gaet beres. Nan pangkal kan pitih, Mak. Yo lah yo, pitih yo. Sembayang lupa bro itu. Sembayang tuh nanti saja lah tuh. Nanti bilo. Kalau lah tuh, kini awak kan alun mati le, Mak. Beribadah tuh bukan mati yang kau anak. Sembayang adalah merupakan kewajiban sebagai muslim, bahkan sebagai kebutuhan dalam mencari ketenangan batin. Linda rasa sembayang itu tak penting. Apa kecek kau? Dan para lu hati awak berasia. Jo dibersihan, jo linso. Jo pendidikan, Mak. Di sekolah kami diajarkan PMP, pendidikan moral Pancasila. Awak tuh mesti berlaku jujur, ndak pambingi, ndak boleh mengecekkan orang. Nah, syukurlah kalau itu. Tapi ketahuilah, Linda. Mak. Baraso sumber dari segala moral itu adalah agama. Dan agama itu ndak ada faedah tanpa pengamalan melalui ibadah. Lek sebab karena itu mama ingatkan yo, supaya rajin-rajin salat, sumbayang usah tinggal lagi tedanga tuh. Itu urusan pribadi, Mak. Kalau lah tiba panggilan beko, nak aku disuruh orang, Linda lah sembayang surang saja. Terserahlah kalau itu. Nan utang di mama beperingat. Sudah tuh, aduh naningin mana mama sampaikan cek. Soal apa leh? Soal pergaulan? Iya. Hati-hati dalam bagawa. Terutama jorong laki-laki. Mesti pandai menjaga jarak, usah terlalu rapi. Nang sedang-sedang ngelok sajalah. Salamuku, baan nampak di mama. Mama kan di kampung, tak tahu persis alam pergaulan Linda di Sikoda. Cuman mama ingatkan, antara Josi Agustu ndak usahlah terlalu intim mana. Bakawan yo bakawan, tapi agak wajah jangko. Ibarat makan ube kue, ijan overdosis. Tentu Linda paham kasih mama kan. Mama. Linda aku bukan pajak ketek lah, Mak. Ndak perlu mama risaukan bana soal tetek bengek tuh dong. Dek kaulah gadang tu bana lah mangko mama cameh. Dek lah bak baun badak juga encu. Aku sementara baun cakua sesua mama palapeh siapapun orang kemenggendong. Tambah banyak orang mencium mati mama tambah senang. Tapi kini aman, Mak. Linda lah cukup matang dalam pergaulan. Lah kelas 3 SMA, Mak. Ketahuilah nak. Menurut orang cerdik pandai, ada 3 unsur yang membantu kepribadian manusia. Apa tuh? Nan pertama faktor keturunan. Iya. Nan kedua tingkat pendidikan dan nan ketiga lingkungan pergaulan atau masyarakat. Inyo semisal tali kambat 3 pilin-bepilin semua lain. Kok kan 2 cie putih selampi alamat karapuah kesadonyo. Apalagi kalau ketiganya lama, sinan mangkonyo cayan dan karam. Kalau Linda ketiganya lah rancak, Mak. Sebagian. Soal keturunan yola rancak. Dia dari jalur ibu atau bapak, keturunan Linda berasia. Pendidikan pun kan lah cukup, Mak. Alhamdulillah yolai. Pergaulan Linda luas, disenangi kawan-kawan, tak puji dek semua gadang. Pendeknya, Linda kok idola di sekolah, Mak. Luwes, simpatik dan lincah. Nah, risiko mana lah letak kekhawatiran mama, Lin. Apa menurut mama corak pergaulan Linda kok buruk? Anu sampai kian kesimpulan mama. Tapi nan jale, dipandang dari segi moralitas, lingkungan pergaulan sebagian anak-anak kota aku memang kurang sehat. Kalau begitu, kami kok manusia-manusia rusak, betul? Bukan begitu. Mama cari sendiri. Surau-surau di kota lebih rancak dan rami daripada di kampung. Bangunan fisik, sarana, dan fasilitasnya memang hebat. Tuh? Tapi kondisi hubungan muda budinya sendiri Bahasa adat lah lungga, bateh supadan lah kabua, dan kalian banyak bermain di tepi ngarai baranang di tepi arwi. Aikon memprihatinkan kami orang tua. Kau mesti paham, Linda. Nan dimungkasui dengan lingkungan itu bukan hanya pergaulan di masyarakat luas, tapi juga iklim di rumah tangga sendiri. Rumah tangga modern berpola kebebasan tak terarah.
Ayah sibuk jo bisnis, ibu repot di organisasinya, sedangkan si anak mencari kesibukan surang pulau di luar kontrol orang tua. Apa baik itu gambaran keluarga kami? Saburuk tu bana pandangan mama terhadap hubungan Linda jodoh Agus. Alun separah itu bana. Cuman gejalanya memang ada. Dan kalau Linda tidak merubah sikap dalam bagawa, apa nama mak khawatirkan kini, bukan mustahil akan menjadi kenyataan. Mudah-mudahan saja mama salah menilai. Linda tidak boleh bergaul dengan laki-laki. Baik tu mak. Atau perlu pindah saja ke pesantren. Pakurung di asrama putri, pakai lilik sarupa anduang-anduang pemanjangwa. Baik tu di mama nak katuju. Kau salah tafsir, Linda. Boleh-boleh saja bagawa je laki-laki. Tapi tahu-tahu menjago bateh pandai-pandai mau gua jarak. Itu nama mak kasui. Kalau nak salamai di kendaraan nak, hendaklah patuahi rambu-rambu. Di letter S susah berhenti, di lampu sirah stop dulu, dan kolanya tu jalan perboden usah disosoh yuo, babahayo Linda. Paling-paling ditilang mak. Kok dapet jangan sampai berurusan je polisi lah. Makati. Mama menilai pergaulan Linda agak bebas. Karena mama memandang dari balik kacamata model lamu. Pandangan kuno zaman bahola. Kini negarilah maju mak. Kami bergaul secara praktis dan terbuka. Bebas tapi sopan. Abah teh kebebasan tu di mana? Ada di hati surang-surang. Sipai hati berubah-ubah Linda. Berubah menurut perubahan zaman. Jadi bateh-bateh kesopanan tu ndak seragam. Sifatnya relatif mak. Menurut sebagian orang jaraknya sajangka. Tapi bagi orang lain mungkin saito atau sadapo. Kok kesepanjang tali baru bagai nabar. Nan perlu usah meliayu diri dan usah memberi malu keluarga. Sange-ange orang badiang, hange lah orang nanta panggang mak. Mudah-mudahan mama doakan kau dah sampai jadi abu. Boleh. Lai papa balikan pasangan Linda. Lai, alun dagiahkan mama? Nado dong. Nan Linda coba tadi tu apa? Bukan baju je sepatu nan Linda mau kasui. Apa lai? Kan Linda minta dibalikan video kaset nan baru. Sudah tu majalah-majalah luar negari. Oh iyo, lupa bapak. Ay, bapak aku lupa kalau lupa. Bukan lupa membalikan, Lin. Tapi lupa mengeluarkan. Jadi, lai papa balikan. Ambil di dalam koper bapak. Asik. Terima kasih papaku sayang. Aduh saja Linggo. Awas, betak-betak buah baju papa Biko. Pak. Kepatang Tuan Kati tiba dari kampung. Mangainya kemari. Lah batenggang bulu. Indah. Nyolah baraja-raja menggalih kini. Menggalih apa? Katanya menggalih kulit mani. Oh, lah hebat beliau kini yo. Dibawa-bawa mak panduko. Inyo kan layado pengalaman jo barang hutan. Oh, cara diotonya jadi cingkar ya mah. Yo, baitulah. Kalau nyo kemari agih makan. Dilapo membayi bulu. Lahi, Pak. Agih rokok dan hil papa tu agak sebungkui. Lancar-lancar saleronyo. Ibu wak menggiliam timbakau yo di tengah pasar. Indak namuahnya do, Pak. Malah dagi piti bagai untuk kongkos malah babaso. Rancak tuh, kalaulah pandai bagai babaso. Sudah tu baaleh. Lai bakat tubah panjang pulau tentang Selinda atau soal mencari irang gaek ke kampung. Biaso. Kalau nyo tu kan memang tukang panyinya. Pendeknya semalam suntuk berdebat jo Selinda. Masalah apa? Macam-macam. Masalah Sumbayang lah, masalah si Agus lah. Oh, melarang bagau sama-sama anak muda. Salah saja ambo dinyo dalam mendidik anak. Katanya pergaulan Selinda tak lampau babebaskan bana. Kalau dibiarkan taruh,
bisa memberi malu keluarga nanti. Iyo hebat bana mamak rumah tuh gini. Lah pandai majajai orang Sumando bagai. Tapi kalau papa indak disabui-sabuinya doh. Secara langsung memang indah. Tapi kan ambo sabananya nan dihantamnya. Lama-lama saja mencampuri urusan rumah tangga orang. Apa bana namanya menyakitinya kalau Selinda bagawa secara orang kini? Mambiak muko. Katanya karena sayang juga kemanakan. Kemanakan? Lah gadang, lah rancak, kemanakan awak? Selama kuapu tando paja bamama. Bamama ketunggu dapik juga tindawan. Tapi itu kan kewajibannya pula, Pak. Kalau cuma sekedar nasihat, biasa aja lah. Biasanya tuh. Tak biasa dia ada tanpa menan. Dia dalun kamangok keluar badan dalam mendidik anak. Katakan ke bakenya, urui saja anaknya nambah limo tu. Tak usah dicikarai pula urusan keluarga orang lain. Kok inyo basuju papa, ijan emosi caru tu bana, Pak. Tak singgung pula inyo beko. Nak tak singgung lah. Majan-ajan jadi cadiak pandai. Alun seri mana si juara tu orang jambak dimakan anak den. Si pak kucing dah ada orang nan rugi di rumah ko. Sadonyo dari tanganan dua ko. Lejale di kau. Kok sampai kian bana di papa? Mama kok nak membela dun sana terserah. Pai banalah turikan ke kampung. Mengapulo kiambu papa pirang. Apa kan cuma mengatakan kalau muka asuhnya tu ndak salah. Pendeknya rumah tanggo den bak kato den. Den jo anak den jo piti den. Dak ada hak mamak rumah siko. Dak urusan jadi urusan. Lai agak rapi nampaknya tuan kemari. Baanyo, lai lancar saja sau tuan tu. Ya, baiklah. Sekadar penambah belanja dapur. Kaparak taruh indak betul kau di badan ni dah. Sedangkan biaya anak-anak makin lama makin baik. Ambo pai dulu tuan. Nah, kemana tu? Pai rapi di kelurahan. Kalau tuan kapai pulo beko tuan. Tolong jagokan Selinda. Iya, jadi. Menan buka barang pulang itu? Tak tentu, kadang-kadang malam. Amba pai. Linda, Selinda ada di rumah Pak? Entah. Tante ada? Enggak. Coba dicari sebentar. Mungkin lalu barangkali. Kemang. Payah menjagokan Selinda, Mak. Kemang yang jagokan? Kami ke payah olahraga. Kau sebentar. Apa, Mak? Dua senang. Urusan apa? Sebenarnya wangku siap. Apa itu? Anggota keluarga rumah kau tak? Bukan. Ambo kawan Selinda. Oh, kejadian kok pemilih seminan bagai? Ambo lah biasa di Sikoko. Rumahku lah macam keluarga ambo sendiri. Oh, kalau itu tamu ya? Iyo, mamaku siap kok. Sama. Oh, tamu pulo gironya. Adek tamu lah mangku ada dua orang tamu. Dari mama? Dari kampung. Di mana kampung, Mak? Di kampung Selinda. Oh, masih famili. Famili enggak, tapi kemanakan. Kemanakan ba caranya? Induaknya tua di awak. Kan buang kontam. Jadi iku mamak Selinda. Masalah macam. Oh iyo lah ingat ambo gua. Mingguan lapih mamak lah kemari pulau kan? Iya. Sultan ko lai orang Minang jo. Asli mak. Kampung di mana? Di Matua. Ambo dah yakin Sultan ko orang Matua. Mbak apa itu? Biasanya orang Matua tu pahari. Mau kasih mamak? Dari dulu pasar Matua terkenal sebagai pasar teranak. Pusat toke-toke Jawi Tanah Agam berkumpul hati hari kami. Apa pula hubungannya orang pahari juga le Jawi, Mak? Tahu Stan?
Sampai kini orang barago jawih di tanah Minang tetap berosok. Dia tahu berosok. Artinya penawaran terselubung dengan meresekkan jari dalam kain saruang. Istilah modern kininya tender namanya itu. Nah, nan baharago tawar menawar adalah antara nan kamambali jo nan punyo. Sedangkan orang kulili yang tidak tahu walaupun mencaliat. Jadi tidak bertanya ke jawih lo bara dirinya kerjua. Itu ilmu tenggang raso dalam dagang namanya itu. Kalau menilai dagian Jawi, bak aja ronya, Mak. Jawi tagak tu berpetik dari jauh. Bagi orang yang paham, sakileh nampak bangunnya lah tantu bara dagiang, bara galeme, bara tulangnya. Yo. Aduh kalonyo Jawi ketek bisa lebih banyak dagiangnya dari Jawi gadang. Itu pun mematuhi Jawi yang bisa pemajak, Jawi yang penyindu atau yang pemati anak. Oh, itu cara kuno tuh, Mama. Kini zaman keterbukaan, zaman praktis bajale-jale. Kau nak tahu balik Jawi secara tapik, nah ia akan bana ketimbangan. Nak jale padik dagiannya, diresek bana kuduknya, ditokok pingguannya, itu pasti tidak kemaleset tuh, Mama. Kalau menentukan Jawi pemajak, apa tandanya? Dipasangkan bana bajak tu dulu, lah tahu tuh beko. Oh, itu cara orang kini rupanya ya. Itu iyo, Mak. Ndak cara Minang kabau sisu oleh Mak. Betul. Itu cara Minang Jawi orang modern semua itu. Hebat. Itulah kami anak-anak muda Minang nan tak setuju juga ya iduit orang awak nan banyak baliku-liku, Mak. Banyak simbol, banyak umpamu, sehingga terasa indah praktis dan kadang-kadang mubazir. Kini orang ingin serba cepat, Mak. Tu the point. Tembak tupai bahasa mamaknya. Tolong lagi contoh cik, apa misalnya nama mubazir tu? Macam makan bajamba, Mak. Di tengah-tengah hidangan diletakkan beberapa buah gulai gadang, ikan saiku, ayam sebalah, atau randang sekarang tungku. Tapi tidak boleh dimakan, loh. Apa itu tidak mubazir namanya, Mak? Tidak. Gulai itu nanti dimakan, bukan dibuang. Tapi nama makan bukan tamu, kan, Mak? Bukan. Biasanya orang awak pai barade tidak membawa parik lapar ke rumah orang. Makan dulu dari rumah. Kalau baik itu, simpan saja lah ke belakang. Untuk apa dipajang di tengah alek? Oh, sekadar memparago. Untuk menyatakan bahwa orang yang punya alek itu cukup persediaan, cukup bonafit. Bonafit, tapi munafik. Alun tahu Sultan kalau Kepala Jamba itu adalah lambang. Bahwa inyo mengandung satu isyarat tertentu. Isyarat untuk siapa? Isyarat untuk orang dan bermartabat. Muka suinya? Gulai gadang tu ibarat anak daro jemara pulai itu. Inyo dipasandiangkan untuk ditonton sehari nantun kari cerik caliak sebagai lambang kebahagiaan famili. Padahal menurut agama mereka kanlah suami istri, kemana saja boleh. Tapi bagi orang nan babudi, inyo akan bertangguh sementara. Itu maknanya tu. Terlalu jauh, Mak. Budaya kiniku budaya kebebasan. Nan mana taraga ambil. Nan mana ketujuh sanduk surang. Mamak lah mencaliak cara makan persemanan. Alah, itu bukan budaya Minang tuh, tapi budaya Koboi. Minang tubanan nan tak bisa dikerekan lagi, Mak. Kini nagari lah berubah. Coba kalau mamak papatah pati tiju mengecek di telepon. Bisa tabung doang membayar rekening, Mak. Apa bahasa telepon tu bisa dipergunakan dalam menghadap atasan pemunyo? Atau kalian pergi melamar ke raja? Laya dulu lowongan siko. Ada yang masuk ke raja? Lain dah suka diterima orang lamaran awak tu. Tentu tutup bahasanya disesuaikan pula, Mak, juga keadaan. Nah, macam itu juga tata tertib mengecek cerawak engku. Indak selamanya memakai pepatah doh, tapi lihat situasi. Macam mana pun, Mak, nilai suatu budaya tidak akan bisa dipertahankan selamanya. Mau tidak mau, inyo akan mengalami perubahan. Dan itu kodrat dan tak mungkin dilawan, Mak. Perubahan itu pasti. Kita terima pergeseran bantuan, namun nilai mesti dipertahankan. Bapaknya mamak mempertahankan keluargaan rumah gadang. Kalau masyarakat kini dah meninggalkan sistem kekerabatan, mamak kemanakan? Walaupun orang lahanggan tinggal bersama di rumah gadang, walaupun ayah lah berpuasa mutlak di rumah tanggo, tapi rasa kaum tidak pernah hilang. Hilang tentu jo indah, tapi lah lungga, Mak. Lama-lama tangga sama sekali. Buktinya mamak sendiri. Apa mamak bisa mengutak-atik akan rumah tangga di siko? Masyarakat adat tetap mengakui eksistensi orang Sumando di rumah tanggonya.
Kalaupun mama berwenang mengurus kemenakannya, itu harus melalui musyawarah dan mufakat antara anggota keluarga besar. Peranan ayah dan bakonya tetap dipelihara. Dalam prakteknya, kekeluargaan urang awak tempo dulu menyepelekan fungsi orang semando, mak. Anaknya nangka dikawinkan, bapaknya dari bawa satu do. Menerima kata masak sedari mama rumah. Prakteknya mungkin ada, tapi bukan ajaran adat Minang cara itu. Hukum adat mana nama ngatakan, mak? Barasu orang semando ibarat abu dete tunggua. Batu. Tapi ungkapan itu terbatas dalam persoalan pusako. Namun indah pada kekuasaannya sebagai kepala keluarga. Sebaliknya orang semando tak boleh manden bakato surang dalam keluarganya. Sebab istri dan anaknya itu adalah anggota kaum mama rumah. Yolah. Jadi kesimpulannya, seorang anak di Minangkabau akan mendapat tanggung jawab ganda. Iyo dari mama, iyo dari ayah. Nah, nilai ikonan harus kita pertahankan karena dampaknya positif bagi masyarakat. Dan nyatu, mak. Kekuasaan mama kinilah hilang dikemanakan. Basamu hilangnya bangunan baru rumah gadang. Mama calilah, orang membangun rumah bagonjong bukan lain untuk tapik diam, tapi untuk kantor-kantor. Artinya, tinggal lambang mati sebagai monumen sejarah, mak. Taruhlah. Tapi suatu waktu peranan mama akan menentukan. Aduh, saat-saat tertentu sang mama akan menunggulangi masalah dan tak mampu dikapuk orang semando. Linda? Linda? Mbak Ana? Mbak A? Pusing. Oh, nih. Demam, Lin? Apa yang tarasu? Kecil anak mama? Ingin, Ma. Dingin? Abalah tidur. Mari mama saw iya. Oh deh, Pak Aleko ha. Pak. Yo. Pak. Yo. Iyo, juo, marilah sabanta, carilah kamari dulu ha. Ba si Linda kulai ha. Ba. Oh, masuk anginnya tuh. Parut sakit nak. Indah. Tara suka balakang bagai. Indah, Ma. Oh nih. Ndak ba ada tuh. Gosokkan bagai lah minyak angin. Minyak angin, manyo minyak angin tuh. Mukonya kayak pucet, kok apa? Kok baga apa aja, kok bagai kupanga. Tenanglah, Ma. Mengapa nih cara tu badan? Ndak kepani pulo, nyo ndak pernah memakai do biasonyo. Linda. Onde kakinya pakai dingin, kok apa? Baan kok ha. Baan rasanya. Tarik Linda menggulang-gulang, Pak. Baalah kau yang rancak, Ma. Baanan rancak keciknya. Capek lah panggil bagai dokter. Jadi kunci oto di Ma. Mangga pulo ka bawa toto bagai. Jadi ke jalan kaki sejauh itu. Telepon saja lah. Di mana telepon? Di mata telepon apa keciknya kok ha? Nomor telepon Dr. Herman. Cari sudah situ surah ha. Iya, Ma. Makan yo nak. Linda. Halo? Dr. Herman? Yo menan, Dokter. Tolong Pak Herman ke rumah sebentar, Pak. Sekolah mama uri ampun. Anak ambo sakit, Pak. Deh, sabana bari. Nggak tahu tuh. Bari pakai terus deh mama. Yo. Oh, muntah-muntah, Pak Dokter. Tadi siang pakai. Oh, enggak. Tuh aku nyumpul Menset, sekolah tuh jangan tarik. Ayo. Capek stay, Pak Dokter. Ayo. Terima kasih. Ma, minum, Ma. Minum.
Atau lah minum tuh kemari ha. Itulah kalau sembarang bajajan sagalonan gak dimakan. Iya kok bajajan kok. Alah manyo dokter nambah surah membau tadi mana. Tunggu sabanta, tunggu sabanta. Indah iman sekete jo. Itu dokter datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ndeh, muju Pak Dokter capek datang Pak. Mbak anak ambo kok Pak Dokter. Saya lihat ada apa mengkonyo pucuk-pucuk, mutak-mutak hasilnya dari tadi deh Pak Dokter. Cambe ambo Pak. Tenanglah Bu. Berak-berak bagai nak? Enggak, berak indah Pak. Kok kulera bagai Dokter? Coba ambo periksa dulu. Permisi. Silakan. Paru sakit? Indah. Kapalo? Indah, cuma pusing, dingin. Coba buka mulut. Ambil ngok. Taruh. Dalam-dalam. Sekali lagi. Sudah. Tolong ayah ngek stek. Inyo perlu ambo suntik. Ayah ngek mah. Untuk kopi. Untuk kopi katanya. Pancuci jarum suntik. Iko, iya termos ko saja lah pakai dulu ha. Aku Anak sakit ai kopi bagian anak-anak dia. Disuntik stek ya. Usah dan kadang bana jarunyo Pak Dokter. Sakit dinyo. Batanang saja lah Bu. Sudah. Bah keadaannya Pak Dokter. Iya Pak Dokter. Ada gejala tipes. Mudah-mudahan indah. Sabantalai talaluk itu. Beko kalau olah jago, tolong lagi susu wangi agak sekali. Aku be untuk 3 hari makan. Insyaallah ndak baat. Ambo permisi dulu Pak Mena. Jadilah Pak Dokter. Lah babaya. Oh iya, lupa. Tunggu Pak Herman. Ya Pak Menan. Barang mau tabaye? 15.000 saja Pak Menan. Iko sekalian tolong beli minyak. Terima kasih. Kan lain ndak ada gejala penyakit bare Pak Herman? Oh enggak. Tapi apa Pak Herman? anak Pak Menan kan masih sekolah. SMA kelas 3. Apa itu tanya Pak Herman? Mudah-mudahan ambo salah. Kasihnya Menurut pemeriksaan ambo, maaf, tolong Pak Menan tanyo, apa inyo masih mambohe? Apa? Pak Herman mengatakan anak ambo hamil. Alun sampai kepada kesimpulan hamil ya Pak Menan. Untuk pastinya, besok dibawa saja ke dokter spesialis kandungan. Pak Dokter serius? Kini bukan saat coba garah Pak Menan. Permisi. Si Linda lai lalu semalamku. Mudah-mudahan dah baal Tapi baan lancar ya. Apakah diulang jua pada sobat dia? Pa, kok Mama nuang? Ada apa? Perisukan ke bidan. Apa? Apa kecek papa tadi? Si Linda mungkin hamil. Hamil? Gila. Siapa mengatakan bayi itu? Dokter Herman mengatakan. Hai, tak mungkin saja tuh mah. Masa anak gadis dikatakan hamil? Itulah kalau dokter kurang pengalaman. Dasar dulu manyogok dokter Pandi ya tuh mah. Mangapuluh orang kan disalahkan. Anak kasalah. Dokter takut-takut manggih namanya tuh mah. Selamat pagi Om. Selamat pagi Tante. Masuk Gus. Si Linda lah jago teh. Ini kurang sehat Gus. Kurang sehat. Sajak Iya. bilo. Sajak tadi malam. Bak keadaan kini tu. Saya lihat ke dalam. Mangapuluh mama suruh nyo masuk. Apa salahnya? Maruo paruiden mencari pajak tu. Kok papa macam itu? Orang tak
manga-manga? Ndak manga kecik mama. Heran. Alah. Om, Tante, Ambo mohon pamit dulu ya, agak 3 bulan. Kapai kamas ya Gus? Tugas KKN ke Pasaman teh. Bila barangke? Pagi ko juga. Lah mengicik pakai ke Silinda. Alah, tampaknya Silinda lah sehat. Deh, entahlah Nyukus. Tadi malam kami sap ada cameh. Sampai bajak ikan dokter ya teh. Ya, sekadar masuk angin biasa. Syukurlah kalau begitu. Ambo pergi dulu teh. Tolong doa. Hati-hati ya Gus. Mudah-mudahan sukses. Permisi Om. Lin, Ma. baannya keadaan Indah. Pusing jo. Indah lah, Ma. Masih terasa nak mutana. Indah, cuma latihan saja. Ubek lejo dia makan. Lah habis. Tapi Linda lah sehat benar rasanya, Ma. Syukurlah. Lin, Iya, Ma. Mama kabar tanyo. Cuba jawab seadonyo ya. Kalau iyo lai sayang cuma Mama, katakan tarik tarang. Apa tuh, Ma? Lah pernah Linda nan talai mau kasih Mama bila Linda mens terakhir. Mbak apa itu, Ma? Mbak tanya saja. Iyo. Ma, lah 2 kali ndak tiba. Apa? Lah 2 kali? Iyo, Mama dek tak kaji. Lah 2 bulan. Josia, Lin. Josia. Jusia Manga, Ma. Linda. Mbak Ama, apa yang terjadi, Ma? Mati Mama, Lin. Mama, Dek, Pak Aku, Pak, Mama, Apa Lin? Mama? Nggak tahu tuh, Mama pingsan, Pak. Oh, gawat. Mama dek macam Iko mama kau. Entah, Linda heran, Pak. Mama aku, Pak. Linda ada mengecek je mama tadi. Linda cuma mengatakan lah 2 bulan nak datang mens, Pak. Tunggu di rumah. Papa menjampi dokter. Maafkan Linda, Ma. Ndak disangko si Agus tu mangkianiti awak. Yubana anak cilako. Kece awak kok yubana orang bayak. Rupanya musang babulu ayam. Setan. Balah korang kerancam, ha? Menurut Papa ba'a. Entah. Sedangkan Ambo mesti capek berangkat ke Jakarta. Urusan iko nan penting didahulukan, Pak. Kali juwo nan tak pikir dek Papa. Serangkan keadaan mendasak serupa iko. Tapi proyek nan sedang terbangkalai ko ba'a. Proyek juwo pitih je nak cari lah. Iyo, apa rekening-rekening tu ndak kali tagih? Apa langganan kah dipabiarkan lari ke orang lain? Kalau pak itulah biar para lu dek Papa pitih daripada martabat. Martabat? Kini Mama pandai menyabui-nyabui martabat. Padahal Mama sendiri yang membuat penyakit. Manga kok ambo surang nak disalahkan? Karena Mama yang di rumah, masa anak surang tak tahu ri, sehingga sampai membuat malu. Suami nak biar bertanggung jawab tahu. Karena awak kepala rumah tangguh. Apa kecik Mama? Apa kurang tanggung jawab ambo selama ko, ha? Lama-lama saja mengecek. Dari tengah sawah kalian dan angke sampai naik daun serupa orang. Lai dun sana kau nak membantu, lai mama kau nak bertanya.
Malah pemilik kau nanantri minta bantuan kemari. Hilangkan jaso. Sudah, Pak, sudah. Dalam keadaan macam itu kita nak pernah lupa tangka semestinya. Kini bau sau kita nak karanca. Bantu atu. Pani ambo komas. Iyalah baik itu. Iku awak nang di dalamnya jo hitungan. Kadukan pajak tukang polisi bagai. Panamkan masuk tansipa. Itu berarti menjamu aib di masyarakat kami. Kalau bah itu kita suruh saja. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Oh, Pak Menan. Silakan duduk. Terima kasih. Apa yang bisa Ambo bantu? Maaf Pak, mengganggu kerja Pak Dokter Suwanta. Oh, biasa. Apa Pak Menan? Ambo ingin berbincang-bincang tentang anak Ambo, Dokter. Tunggu dulu. Apa alah diperisukan ke bagian kandungan? Alah Pak, hasilnya positif. Kemudian, apa langkah selanjutnya? Itulah Pak. Pertama sekali Ambo mohon supaya Pak Dokter menyimpan hasil aib kami kok. Oh, soal itu aman Pak Menan. Kami punya kode etik tertentu. Jangan khawatir. Sudah tuh, tolong bantuan Pak Dokter untuk menggugurkan kandungan anak Ambo. Tolong bana Pak. Menggugurkan? Iya. Apa Pak Menan lah cukup pikir melakukan itu? Alah, iku hasil musyawarah kami suami istri. Bila Selinda bawa kemari Pak Dokter, bisa. Sayang sekali. Sayang sekali Pak Menan. Ambo keberatan. Pak Dokter tidak mampu. Bukan tidak mampu Pak. Tapi, ya sulit. Berapapun biayanya akan Ambo sanggupi. Berapa Dokter minta? Ambo sarankan agar keputusan itu ditinjau balik. Tidak mungkin Pak, kami nekat. Macam itu Pak Menan. Sabananya aborsi atau pengguguran kandungan itu termasuk tindak kejahatan. Hukumnya sama untuk pembunuhan. Tidak masalah. Kan tidak ada orang yang tahu selain Pak Dokter sendiri. Bisa diatur. Tapi agama pun melarang Pak Menan. Soal dosa tanggung jawab Ambo. Tidak semudah itu Pak. Barangkali macam itu nanti. Ambo datang kemari kok bukan minta afis, tapi minta Bapak sebagai dokter untuk melakukan tindakan pengguguran. Hanya itu. Ambo menolak. Kalau begitu, Ambo cari dokter lain. Silakan. Mungkin saja ada dokter nan basadio melibatkan diri dalam persoalan sarupuli. Sudah, selamat tinggal. Tunggu Pak Menan. Apa lagi? Batanang Pak. Silakan Pak Menan duduk aja. Jadi Pak Dokter Basadio, sebagai sama-sama seorang ayah, Ambo dapat merasakan apa nan Pak Menan rasakan kini. Memang baik Pak. Dan dilihat pada praktisnya, jalan pintas nan Pak Menan rencanakan itu lebih iya Pak. Tapi tidak bijaksana, bahkan mengundang bahaya. Bahayanya? Terlepas dari masalah hukum, sabananya tindakan pengguguran itu punya risiko tinggi. Akibatnya bisa fatal terhadap kesehatan anak Pak Menan sendiri. Apa ada orang yang mati karena pengguguran? Oh banyak. Nan pasti anak itu akan menderita. Nah, apa salahnya kita mencari cara lain yang lebih aman? Umpamanya Pak. Tapi kini Ambo ingin bicara secara kekeluargaan. Kita lah bakal tahun lama Pak Menan. Dan Ambo merasa terpanggil untuk menolong mencarikan jalan keluarnya. Itu pun kalau Pak Menan setuju. Apa saran Pak Herman? Kita antara Nabi dua ke pulau. Mengkasihnya? Kita minta laki-laki itu batang mencari. Oh, artinya dikawinkan? Itu nampaknya. Tidak mungkin Pak, tidak mungkin. Sabab tidak mungkin. Jangankan kami nantu, mandala nama Pak Jatuh saja, Ambo muak. Ambo dandang sampai mati Pak. Pak Menan,
Perasaan semacam itu harus Pak Menan singkirkan. Cubulah berpikir tenang, bawa meranuang dalam-dalam. Dikaji untuan jurukinya. Tapi tidak bisa, Pak Herman. Harus bisa. Demi anak, demi martabat keluarga, Pak Menan mesti mengalahkan emosi dan memenangkan logika. Tidak ada jalan lebih elok dari itu, Pak. Barek, Pak. Apa kerajo pacaran nak awak? Masih kuliah di Fakultas Hukum. Rancak. Mungkin itu kejodohan Pak Menan. Dan mudah-mudahan saja bagi mereka cancang tadai jadi ukia. Sengsara membawa nikmat. Mana tahu hidupnya bahagia dengan orang dan sama-sama mencintai. Anak ambo tonggak babeleang, Pak Herman. Justru itu, Pak. Cobalah berpikir praktis. Sebagai orang dan bau gamu, kita mesti lari kepada kekuasaan Zat Maha Pengatur. Kasadoiku adalah takdir, dan Tuhan tak menurunkan sesuatu dengan sia-sia. Ada saja hikmahnya. Percayalah. Kalau ini mungkin. Kita usahakan dengan jalan apapun. Insya Allah, ambo Basadiu membantu. Kalau sampai Pak Jatuh menantang, sehingga memancing emosi ambo. Jangan emosi, dipujuk, digarata, diintimidasi. Pendeknya banyak cara menundukkan orang. Tentu Pak Menan akan lebih paham menjinakkan. Tapi Pak, pendeknya jalankan dulu. Usah diperbanyak agak-agak. Waktu berjalan taruh Pak Menan. Lebih capek, lebih elok. Kalau begitu, jadilah ambo coba. Sabar Pak Menan ya. Biasa cobaan dalam hidup. Indak lawik dan tak berombak. Kalau niat itu baik, insya Allah Tuhan akan membukakan jalan. Yakinlah itu. Jadilah Pak. Terima kasih saran-saran Pak Herman. Dan ambo minta maaf. Mungkin ambo tadilah terdorong. Yo maklumlah, dalam keadaan panik Pak Herman. Biasa Pak Menan. Kok tiba di diri ambo, antah apa puluh lah yang kita jadi. Kalau ambo permisi dulu Pak. Silakan. Kalau sempat, agih tahu juga ambo perkembangan selanjutnya. Oh pasti Pak. Pulang ambo dulu. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dah Gustinda ya? Berapa orang anggota ada? Kami sekelompok 15 orang. Allah siapa Nalin? Alhamdulillah. Itu makanya usaha banyak begadang. Untung sekedar masuk angin. Kok sampai paru-paru basah kan repot. Sabanannya bukan akibat begadang dah. Karena lo salah makan? Iyo, karena makan buah terlarang. Lah jale dilarang memakan buah. Salah dia. Salah gitu madu. Mangga pulung dan bawa-bawa. Kan udanan memulai. Apa mau kesud Dinda kok? Dinda hamil dah. Apa? Dinda hamil. Hasil pemeriksaan dokter positif. Kok tidak mau undang-undang? Bilo pestanya. Dinda serius dah. Kini bukan saatnya bagarah. Masa? Baco, sudah keterangan dokter kandungan. Sebaiknya ijan risiko kita mengecek. Kurang bebas. 5. Ayolah, turutkan udah. Silakan, apa reaksi udah? Heran, kok bisa hamil? Pertanyaan mubazir. Jawabnya ada dek kita berdua. Pelantinyo kan lain tidak makan, Tarui. Pel dan suntik itu sekadar hasil ilmu manusia. Tapi ilmu Tuhan jauh lebih tinggi. Dan tak
tak ada nan mampu mencegah kemauannya. Mustahil. Kalaupun itu terjadi juga, pasti akibat kelalaian Linda sendiri. Udah mengatakan kesalahan Linda, Pak itu. Muka sui udah, Linda tuh ndak memakan ube sesuai petunjuk Nanado di sampulnya, yo kan? Stop pembicaraan tentang salah menyalahkan. Yang penting kini, dan memang itu tujuan Linda kemari, adalah mengatasi masalah yang telah tak jadi. Apa yang harus kita lakukan? Cuma itu dah. Linda menuntut tanggung jawab. Pasti tanggung jawab sesuai dengan janji udah dulu. Oke. Untuk pelaksanaannya, kita pulang kini. Mangga pulang. Mama pulang? Kok itu tanya Dagun? Tanggung jawab yo tanggung jawab. Tapi nanti. Nanti bila? Sampai ambo tamat kuliah. 3 tahun lain? Yo. Sanda-indaknya sampai selesai tugas KKN ko. Artinya 3 bulan lain. Sementara itu Parwi kota kunci juga, Pak itu dah. Iyo, Mbak itulah. Tak bisa. Jadi, kalau ndak bisa, Mbak? Harus dilaksanakan kini juga. Maka itulah sampai dah. Oh, kalau itu namanya paksaan, Duma. Bukan paksaan, tapi terpaksa. Tolong ambo usah ditekan macam itu. Setiap penekanan tak akan ada manfaatnya. Dan ambo bisa saja berubah pendirian. Maka si udah lari dari kenyataan. Lin, sebagai laki-laki si Agus tak akan pernah lari dari tanggung jawab. Tapi kalau dikajar tarui, ambo tak pasu lari panjang. Apa boleh buat? Bagus. Linda paham di posisi udah gini kok. Paham je tugas yang sedang udah ada ini. Syukurlah. Cuma Linda memohon dah. Memohon sangat dengan kebijaksanaan udah untuk menyelamatkan hari depan kita. Dan mau banyak keluarga kita berdua. Maafkan kalau Linda tak mampu mengontrol kata-kata. Disebabkan Linda panik dah. Tolonglah dah. Menolong orang tu bisa saja, Lin. Tapi menolong diri sendiri jauh lebih perlu. Pendirian ambo tetap. Alun kemamikian persoalan lain sebelum tugas pokok diselesaikan. Udah egois. Mementingkan diri sendiri. Hati batu. Sudahlah, Lin. Serancanya kau pulang saja lah. Ndak elok dok kita lama-lama mengecek di siko. Nanti masyarakat menilai yang indah-indah. Pulanglah. Tidak. Linda tidak akan pulang sebelum udah menikahi Linda. Kalau batu udah laki-laki, laksanakan gini juga. Nikah? Nikah sajalah dulu surang. Beko ambo susul 3 bulan lain. Tidak. Laki-laki penyuci. Katakan apa nan paralu kau katakan. Namun percuma mengharapkan sesuatu yang tak mungkin. Kenapa itu? Baiklah. Panca. Tapi udah usah mendesak. Agar Linda umumkan di kampus kalau si Agus manusia setan. Yolah. Jalan sarjana penipu gadang. Selamat tinggal. Apa baik? Surat dari siapa tuh, Pak? Dari Pajaro. Oh, dari si Agus. Coba baca. Barangkali inilah sadar. Pasaman 13 Agustus 1994. Kepada Saudara Linda, juga kepada Om dan Tante di Padang. Salam buat semua. Dengan ini saya sampaikan bahwa saya cukup prihatin dengan musibah yang menimpa diri Linda. Apa boleh buat? Ini adalah cobaan bagi kita semua. Semoga tabah dan tawakal. Kalau boleh saya sarankan, sebaiknya segera dilakukan pengguguran kandungan. Saya rasa inilah satu-satunya jalan yang paling aman dan sedikit risiko. Adapun soal tanggung jawab,
Saya akan memikulnya, dan itu pasti. Hanya masalah waktu yang saya mohon pengertian. Tolong jangan diganggu tugas-tugas pelajar saya. Itu saja. Mudah-mudahan pembicaraan akan kita lanjutkan 3 atau 4 bulan yang akan datang. Terima kasih dari saya, Agusman. Kurang ajar. Anak haram jadah, anak gampang. Ma, ambo mesti berangkat ke Pasaman. Kini kau jual. Mesti ambo jajakan pajak cilaku tu kemari. Dikatukannya sia tanpa menan. Pantang ayah den dino-ino orang. Apa ledek pajak ketek harian. Kalau pak itu pahilah pak. Tapi indah ambo izinkan papa berangkat jo emosi semacam tu. Saranjaknya besok pagi saja. Turunkan darah papa. Tidak peduli. Apa yang kata jadi nak terjadilah. Pak, usah baik, Pak. Biku tak jadi apapun. Jangan dikatakan. Mati Papa Biku, Pak. Biar anak jangkang. Ikut ke sanang di hati kalian. Pak, memang Linda dan salah, Pak. Bunda lah Linda, Pak. Bunda lah, Pak. Linda rela. Tapi untuk Papa dan mati, Pak. Tapi kalau tak kini Pak Bilo lain. Tak ada lewat kartu untuk bikin panjang. Batu kecil selinda tu pak. Tolonglah dah ngapuluh permintaan kami berdua barana. Usah papa baik. Tak, ambo kapai gini kau jual. Kalau tak kini Pak Bilo ambo kapai ke sini lain. Sementara ada Topas Majaya pulang ke sini. Ya besok pak, besok pagi bagai. Saranjaknya Papa bakawan kian, Pak. Itu lebih aman, Pak. Pak. Sebenarnya naik darah ring ke kepala. Pak, tenanglah, Pak. Kalau begitu mana kata kalian, jadilah ambo turikkan. Tapi usaha abi menangi meratok-ratok juga. Utarin panik, kacau, buncak. Ican pada sasek dan beko. Pak. Gus, surelah kami terima. Syukurlah. Untuk itulah aku datang kemari. Nak membawa si Agus pulang ke Padang dulu. Mana Padang? Menyelesaikan masalah. Masalah bernikah? Yo. Oh, kan mau katakan dalam surat tempoh hari, barasu pembicaraan akan kita lanjutkan nanti. Ini Gus. Om kan tahu kalau Ambo masih dalam tugas KKN. Tidak ada hubungannya juga KKN. Itu bagi Om, tapi bagi Ambo prinsip. Hah? Wah, angko orang terpelajar, calon intelektual yang harus tahu basopan santun orang tua. Apa Ambo kurang sopan? Bukan hanya kurang sopan, malah menunjukkan sikap preman tak punya etika. Terserah penilaian Om. Dan pasti Ambo tidak bisa diganggu gugat. Dan itu hak azazi Ambo. Hak azazi? Apa kami tidak punya hak azazi? Kepentingan pribadi seseorang tak boleh mengorbankan kepentingan orang lain. Wang mesti tahu tuh. Om tidak perlu kuliah yang bodoh Om. Kini ambo menuntut si Agus supaya mempertanggungjawabkan urusanku. Soal tanggung jawab lah kami bicarakan Joselinda. Kini waang baradoan jo bapaknya. Agus. Dengan secara baik-baik dan minta waang pulang untuk menikahi si Linda. Kalau Ambo menolak, tak paso kami menampuh jalan lain. silakan. Jalan apa nak Om kandai? Mungkin jalan hukum. Percuma Om. Dan sekadar Om ketahui bahwa Ambo tidak akan dijangkau undang-undang. Oh, karena memang tidak masalah. Tak masalah? Iyo. Apa merusakkan anak gadis kurang bukan kejahatan? Bukan. Bukan kejahatan? Om tahu apa soal hukum Saya tahu Om nak. Nan dikatakan kejahatan seks adalah kalau anak Om Ambo perkosa. Kalau si Linda di bawah umur atau kami lakukan di tampek terbuka. Kami suko sama suko tanpa paksaan Om. No problem bukan? Apa orang bisa lapar dari tindak kejahatan susila? Kalaupun itu mungkin, mangko nan tersangkui adalah kami berdua. Ambo bisa saja masuk penjara dan Selinda pun akan dihukum. Ya, itu urusan pengadilan lah Om. Tapi nan mesti Om bayangkan bahwa skandal ko akan menjadi berita besar.
tak pampang gambar kami di halaman mungko koran-koran di Kota Padang. Ingat itu, Om. Jadi, cara kekerasan dan ketujuh dia nyo. Jo karek kayu anda nyo. Apapun ambo layani. Ambo siap, Om. Buyuang. Tan sano waang den buek sinewen atau ibarat kayu mati pucuk. Indak kamanyasa. Pembicaraanku membuang-buang waktu saja, Om. Ambo banyak urusan. Sebaiknya Om pulanglah kini. Apa? Berani waang mau sia den. Daripada orang kampung mahlau jupalaga, elok Om pai dari siko. Ndak ada hubungannya dengan orang kampung. Hei, selama tugas KKN alun selesai, selama itu pula kami menjadi tamu masyarakat di kampungku. Om tahu akibatnya. Kalau Ambo laporkan ke Pak Kades, baraso Om mengacaukan mana mahasiswa. Karek kapalo. Awas kini wak den gagal. Tapi bisua-bisua tarimo bagian. Pusiang apa? Pusiang. Baang layak mah. Tak tahu dia ambo mangki pajatu pulang doh. Bisa-bisa membunuh orang dan beko. Ndak papa ancam bagai kadu-kadukan ke polisi. Pancam bapanganan indak. Sampai-sampai dan garega kamang gayung segala macam. Jangankan mundur. Tambah bakibar benderanya. Memang rumit juga, Pak. Tentu yo. Kalau pembaca tu tahu hukum 6 bulan atau 1 tahun, apa keuntungannya untuk awak? Titi habi, karajo repot, dan malu indak juga kata lampu. Malah semakin berteba aib di negari. Pak Ale tu Pak. Ma, dengan menyidangkannya, sama saja kita lah mengundang orang banyak pai menonton keluarga awak ditelanjangi pengadilan. Alun lai kerajo wartawan dan kamauleh menambah bumbu, menukua ini itu, bakal lama orang membaca surat kabar. Kama muko ka disuruhkan beko mah. Kok cari iko baa nyo, Pak? Baa, cobalah keluarkan polisi banak mama tu. Macam ko ha? Kita minta tolong kerang dukun, ha? Supaya maluluakan hatinya. Bah menurut Papa? Kalau para lu diputa pada pajak tu supaya manurik juga mau nawa. Baan, Pak? Mama baru mengaturkan gini. Yuk gini pula timbu apa kata? Tapi ambolah dia dulu minta ube kama hitam dan kecek urang santiang bagainya. Tu Pak? Membawa asimai ambo kian. Baramuan pitun dua. Bah minyak sinyonyong segala macam. Ndak mangkui dong. Haram najis. Usahkan karabah. Bagoyang pun indak. Bahkan waktu awak dan ditantangnya habis. Mungkin inilah mencari pagar diri puluh. Mungkin saja mah. Tapi kalau segala jalanlah tak tumbuh, jo racun menyudahinya. Nak dirasaikannya lah beko mati mudo tu. Oh iya, baru takkan ada yang bopa. Salam moko tuan Kati, kan adun babari tahu. Lalu? Kita bayu dulu coba liau. Barangkali ado pikirannya nalapi rancang. Yo saya indak-indaknya. Ndak awak saja lain nak memikirkan urusan kok. Ndak usah lah. Masa ndak usah? Iku kan baban beliau pulo sebagai mama. Malah ndak dia tahu kita kedapik sasalan kudian. Terserah ke mama lah. Kalau memang perlu rancak juga. Bisua. Bisua pulanglah ke kampung menemui Tuan Kati itu. Kabakan urusan ko elo-elo. Ambo lang kemana mau beliau? Tentu iyo, sialai dan kalau indak papa lain nak kapai? Indak, malu ambo. Malu apa? Inyo tu kan bukan orang lain. Taba muku ambo berdoa-doaan jo beliau tua. Salamuku awak melecehkan nasihatnya. Kini ka merengek-rengek minta tolong. Ndak talok dia ambo doh.
Ku apu-apu katonyo beko, yudah ngaka sajo. Pendeknya ambo dak sanggup. Lah jaleh ke diganyangnya jo hitungan. Kau ambo dibuiknya beko. Ambo raso indak, Pak. Baliau tuh kan orang baalam lawe papadang lapang. Masa orang Sumando ka dikatoinyo? Daripada manamu ituan kati, rancak mama suruh ambo ke pasaman, kini ko juo membunuh si Agus. Ko indah inyo na mati, ambo dan jangkang. Jadi baa na ranca. Nan rancak mama bana paikian, itu nan lebih tape. Sabananyo ambo na mo sajo, Pak. Tapi beko dikatukanyo mampa enteng-enteng urusan. Mampa enteng-enteng muka si mama? Masa orang padusi nak menyampaikan persoalan sekedang kok? Ndak masalah. Ndak masalah baa pulo de papa ko. Mama kan adik kandung. Iyo. Malah akan bertambah leluasa membantangkan para sayang. Kalau ambo sebagai orang Sumando, tentu rumi juo kabar cerita panjang. Baik saja lah mama. Katokan nambo sadang bau sao pulo ke tempat lain. Itu nan rancak. Kalau begitu, jadi malah besok pagi malah ambo berangkat. Kakak pai kama, Tuan? Pai barale ke rumah pemiliknya dulu dia. Tuan tak pai? Baru balik. Anak-anak? Iya, satunya. Oh. Ambo surang di rumah. Banyak kadang kalian pedang. Lai disiap sah. Barakai doa. Lai. Cuman Mbak nih. Entahlah Tuhan. Kau banggakan kami kok. Kau banggakan Mbak lagunya kok. Apa yang terjadi? Berselisih pilihan rumah tangga. Indah. Itu Mbak. Si Linda, Tuan. Si Linda? Mengapa si Linda? Entahlah. Mbak si Linda, Mbak mati kemana kantor? Indah, Tuan. Iya Mbak tuh. Sakit? Atau ditengani papanya bagai ya tahu Mbak? Bukan. Iya mengecek lah tantarang. Jangan merengek-rengek tu juga. Boleh sanang hati dan. Coba terang. Apa yang terjadi di rumah tangga kita? Anu Tuan. Dah. Si Linda. Inyo hamil. Hamil? Iyo. Bagulah Tuan. Apa kecil kau tadi? Si Linda hamil? Josi Agus Tuan. Masya Allah. Maafkan kami. Iya juga kecil Tuhan salah mokok. Batu Tuhan. Mana karanca leko Tuhan. Mela kepada awak kini. Papa nyola panik itu mak. Ada apa nak kata jadi. Tuhan mesti capek turun tangan. Hamil. Mengadik galak Tuhan. Iwan tak kagalak ini kau. Orang kau boleh cucu gembira. Kau meratuk-ratuk. Kan pandi ya dong. Bersyukurlah kau ni. Bersyukur apa? Bersyukurlah kau sambuang keturunan awak. Biarlah kau ada nak kalian lagi tahu bagai kau minantu dah. Aduh. Mudah-mudahan beko anaknya perusi. Jadi Tuhan tak takajui menaga Selina hamil. Emang apa lu kata kajui? Itu kan biasa. Biasa kecil Tuhan. Biasa saja orang perusi hamil kan? Kok si Agus nan bare atau tanpa mainan nan buntiang ayo takajui embo. Sahabat saja iduang ditampu hangu alun lai mendangam bural laki-laki Melaya kan. Sudahlah Tuhan. Sudah. Usah dipaku aja punggungnya juga. Bunuh sajalah begini. Bunuhlah. Tapi usah dimacamkan itu juga hamba.
Alah Rani, antok. Alah. Itu mana yang ditakuikan Pak Banyo datang kemari Tuan. Sudahlah. Tak guna kau meratuk-ratuk ibangkai lah boleh. Percuma. Laden nubek, laden tawai, laden kajang sebelum lapuak, laden pintih sebelum najui. Tapi rupanya tak jadi. Apa boleh buatlah. Kini kiamat gadang hancur luluah keluarga ketik Senaruh. Ya Allah, ya Rabbi. Baik, cubana kau ya Tuhan. Astagfirullah. Jadi baan itu Tuan. Baan dan rancang ini. Akhirnya kami akan apa dan mesti dikarajokan. Suruh lambo kama sajo kalau Tuan masih nengah antalah. Mungkin bapaknya silap kasih Linda Tuhan. Nah ibu Tuhan juga. Ya sudahlah. Jangan kau menjawab ibu jo sayang tu Rani. Usah jauh perhatian dari ibu. Sudahlah. Kami akui kami dan salah. Kami tak mencayakan tugas ke anak salah pokok. Titi kami carilah David. Tapi rupanya adonan tak bisa dibalik Titi. Maafkan kami Tuhan. Kami yang salah. Ya mungkin kalian salah. Tapi yang lebih salah adalah keadaan. Zaman mana mengandai wibawa mamak punah rarah. Dan malanglah ketik Sinaruh baal mengkuidi di masa modern kini. Di saat lidah mamak ndak masin lai, di saat paruah lama karek sayuk patah kukulah tangga taji ini ndak makan lain. Manangi juara di galangkau. Jadilah tanpa minang. Iya Tuan. Rani. Iya Tuan. Walaupun musibah yang menimpa kita merupakan suatu pukulan yang paling berat, tapi sebagai orang yang beriman harus kita terima je lapang dadu. Iya. Iya Tuan. Banyak hikmah yang kita ambil sebagai pelajaran untuk masa-masa yang akan datang. Iya Tuan. Untuk itu yang mengharapkan supaya kita tidak para lulai salah menyalahkan. Kau ada juga dan patut disalahkan, maka salahkanlah diri kita masing-masing. Nah, iya Tuan. Nah, mari kita perbaiki keteledoran itu dengan kesadaran yang tulus. Insya Allah Tuhan akan memberi petunjuk. Nah, jawaban kita selanjutnya, ba'a cara menyelesaikan banang kuswiko sehingga kita menemukan pintu keluar yang aman. Ternyata sampai saat kini kita alulai menampakkan hasil dari usaha memujuk si Agus. Itulah yang akan kita musyawarahkan. Kini, Mbak, pendapat kau Rani? Entahlah. Alun dapat akam boleh Tuan. Cuba papanyo lah dulu. Kalau di mana Mbak? Kalau bagi ambo Tuan, lampia putih haswo di buahnya. Tio caro nan ditampuh, ternyata gagal total. Ibarat makan buah si malakamo, kapai badan kailang, kasurui diri kamalu, sadonyo berisiko tinggi. Ya, soal resiko lah mesti kita tampuh menam. Mustahil nak kabalacah lepet cikarau. Itulah mungkin. Tinggal lagi kita memilih nan agak enteng di antara nan barek-barek. Daripada tertungkui biarlah taheriang usah hendaknya kata orang dapat pinjai hilang kapak. Itu menurut pendapat ambo tu. Memang tadinya Tuan, ambo lebih condong menempuh jalan pintih dan paling aman, mudah dan murah.
yaitu menggugurkan kandungan. Wah, Tapi sesudah konsultasi jo kawan ambo, Dr. Herman, ambo mundur. Kemudian terbukti saran beliau untuk dikawinkan pun mengalami kebuntuan. hasil itu balik. Rasanya tuan, ambo ingin balik ke caro nan alun dilaksanakan tuh. Mengkasih menan diguguakan. Itu satu-satunya jalan. Di kau Rani. Rani? Kalau mengana bahayanya ka diri Silinda, yu takui ambo mesetujuinya tuan. Tapi dipikir-pikir malu nak kali tangguang, ambo setuju. Sementara orang alunado nan tahu tuan. Ambo tidak setuju. Alasan tuan tak setuju? Gadang rugi dari labuh. Bukalah cara yang bijaksana kalau memacahkan periwak dan menyelamatkan nasi sepiriang. Bah kalau Soal kesehatan Silinda, usah tuan khawatirkan. Kita cari dokter dan ahli di Jakarta. Kalau perlu, ke Singapura bagai. Berapapun biayanya, ambo sanggup. soal jawab kamu, bah, Dosu ambo tanggung surang. lebih parah dengan. Itu namanya takut juantu dari kekubuah. Coba tuan pikir, kalaupun anak tu lahir, maka keluarga kita akan menaruh anak cilako. Indah. Nan cilako adalah perbuatan ibu bapaknya. Tapi untuk apa kita memelihara anak haram jadah? Menam. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci dan berasiah. Ini tidak masalah. Karena toh kelahiran itu sendiri bukan latih kemauannya. Harus kita ketahui bahwa Islam tidak mengenal dosa warisan. Mengapa kita akan memikuakan baban si Agus di Silinda kepada anak yang tak tahu apa-apa? Itu nan tak masuk akal, men. Terserah ke tuan lah. Dan nyato selama anak tu hidup, selama itu pula kita menanggung penyakit. Bukan hanya selama umur apa jatuh, menan, tapi 7 turunan kita kedapat malu. Nah, untuk itulah gunanya pangkabala tu kita bunuh kini-kini. Artinya menan lebih malu ke manusia daripada ke Tuhan Allah. Itu urusan nanti di akhirat. Astagfirullah. Mengucap menan. Tapi kalau segala indah, betul tuan. Kini bukan saatnya kita berdebat soal hukum. Dan perlu isu tak tuan tu. Percuma berundiang panjang lebar kalau awak sendiri tidak mengeluarkan pendapat. Macam itu menan. Kalau kemendengarkan ceramah agama, rancanglah di kaset. Jadilah dulu. Kini ambo ingin mendengar pendapat Sirwani. Tapi kalau mengecek, ambo kalalok. Ambo menulis saja lah. Duduklah dulu. Masa macam itu? Sudahlah nih. Perbialah hanya tidur. Tapi tuan, Menan perlu istirahat. Dah baru. Abar. Baik. Menurut pikiran kau, bah. kalau ditanya ke ambo, entahlah. Iyo cobalah keluarkan pula buah pendapat kau tu. Mana tahu oh, kalau mungkin itu lempar ranca, ya itu kita pakai. Cobalah, Pak. Pendapat ambo, iyo agak ganji ya koma tuan. Tapi ambo takui tuan tak setuju. Apa tu? Macam iko mbak tuan. Baa kalau sakironyo kita kapik sajo padi jo daun. Makasih ambo supaya utang ke anak lansai baban ka kamanakan pun tapi ke pulo. Baa kalau kita kawinkan Silinda jo si Andi. Banyak kalau begitu tuan. Si Andi nama? Si Andi anak tuan. Kapatang kami lah mengecek-ngecek batiko jo Silinda bagai. Papanya malah setuju bana. Katanya kalau tuan Basadio, si Andi kabi pokoi mengkalih. Atau kok kadu dua di toko na di pasar raya jadi juo. Kan rancak tuh tuan. Nggak usah lah nih. Mbak Ainda. Nggak mungkin saja tuh. Pandai lah tuan beko maulah jo pihak mama si Andi. Nantara lu tuan jo kakak sesuai. Kan mereka bisa tuh tuan.
Nalain bab tapi kau. Yo, cuman itu yang paling ringkas Tuan. Ia ganti manolong Tuan bagai sekali. Manolong ambo. Iyo. Mubazir nih. Mbak aku mubazir? Kalau itu rencana kau, itu taubahnya menghapus salimu jelangan baju. Gawi gapai gata talapeh ubek laki pantang bemakan. Nih. Tapi tuah kan dapet dek Tuan. Anak tapangku kamanakan tapimpiang. Iyo kan? Indah sinan pasangnya tu. Picayo laki yang Tuan. Iko kesempatan untuk siandi. Ibu kami mencari anak sakakah tu hidup petani. Sedangkan Ani, cuki kau mengecek sampai sini. Kok begitu? Tapi Tuan meminta penape ambo. Kan rancak tuh. Iya rancak. Tuh rancak. Tapi rancak di kukuran tak rancak di keramia. Sama-sama mau tuangkan kedua belah pihak Tuan. Mungkasi kau anak kami kau ambil pelampuk malu anak kalian. Betul. Kok Tuan berubah anak? Pabilo lai Tuan kemambela kemanakan. Pabilo lai kemambi-ambil hati orang semando kalau tidak kini. Ani, si Andi itu manusia Arwani. Walaupun bansai, inyo punya haragu diri nan takkan mungkin ditukar juame segadang gugua. Usah kawagu-agu martabat orang juga kayaan Rani. Jangan Rani. Tuan tersinggung. Tersinggung? Kalau pak itu ndak ibu Tuan juga kami. Akan dibuktikan kasih sayang tu nanti. Carilah. Tempo hari si Linda lah datang kemari. Sudah tu menyusul omenan. Kini mama lah tak cogok pulau. Masih ada jual yang datang. Kalau tentu. Indak membuang-buang waktu saja tu mak. Mudah-mudahan tidak. Magati. Dari Bamulo sampai Basudah, jawab ambo tetap. Apa tu? Tak bisa kini. Habis urusan. Habis urusan? Apa lainan mama harapkan dari Amboko? Iya urusan itu. Kalau kadipaso bernikah tidak? Nah memasuk ya. Jadi, mana mama datang kemari? Pai meminta kesadaran si Agus. Ambo sadar? Ambo dah gilo rumah. Syukurlah kalau ambo lain tak beradoan jorong gilo. Tak ada waktu untuk mengecek. Ambo sibuk. Sama wak, ambo je sibuk. Karena itu rancak mama pulang sajalah. Boleh tansu juga ke Parak. Masalah itu jauh lebih penting dari keparak, Gus. Dan ambo harapkan andaknya si Agus pun mendahulukannya pula dari urusan lain. Urusan kuliah lebih perlu, Mak. Dan walaupun coba dia ke menyuruh ambo menikah, ambo tidak bisa. Sekali lagi tidak bisa. Apa lagi? Tenang, Gus. Tidak ada tanang-tanangnya. Pendeknya ambo usah diganggu juga, Mak. Agus, dari dulu ambo tidak pernah ingin dihormati orang. Dan memang ambo bukan orang terhormat. Tapi tolonglah. Tolong duduakan ambo sebagai orang tua. Terserah ke mama. Di mana mama akan duduk? Coba dah akan mama mengecek. Mama dapat membayangkan baabana buncahnya perasaan si Agus ini. Untuk umur sematah nangko memang terlampau barek dan menggoncangkan. Mama paham, Gus. Tapi mama yakin, sebagai seorang calon sarjana, si Agus sudah diperbekali dengan mental dan mapan. Karena memang dididik untuk terbiasa madoi liku-liku problema kehidupan, apalagi namanya hak dan kewajiban orang dalam hukum. Barangkali, Gus, sekilonya kasus semacam nama limpo dari si Agus kini tasuo bagi pemuda awam yang tidak berpendidikan, mama yakin inyo akan lari dari kenyataan. Lari tapi akan tetap dikaja bayang-bayang selama hidup. Tapi tidak dengan si Agus kan? Pusing, Mak. Kamu tidak mampu menyelesaikannya, dong. Maaf, Mak. Gus, itu bukan masalah si Agus surang, tapi baban kita bersama. Nah, tentu bersama-sama perlu kita mencarikan jalan keluarnya. Ya kan?
Kalau lai itikat sama bayi, percayalah. Indah ado ganti yang nantak putu, hindak lembiang nantak tabuat. Mari kita pecahkan secara kekeluargaan. Makati, ambo ku bukan orang tabuang, mak. Ambo bamande bapak. Ambo bapak milih puluh dan tak mungkin dibawa rendong itu saja. Mama mengerti Gus. Dan kami nanti mama kedua belah pihak dan kami rumuskannya bersama-sama. Menurut cara dan berlaku, tentu pihak Selinda pai menjalang kaum ambo lebih dahulu. Ba amang kau kini kemanakan orang nama mak dasar-dasar kau. Adat di mana nak pakai, limbagu di mana batuang. Itu batua. Lalu? Kalau kita berjalan di jalur umum itu batua. Tapi kini masalahnya kan lain. Sifatnya darurat kan Gus? Pendeknya, apapun yang kamu lakukan, pemilih ambo mesti izin. Kalau dari itu? Indah. Artinya perbuatan si Agus sebagai Selinda itulah dapat izin pemilih pulau itu. Oh, soal itu mereka jadi bawa-bawa mak. Nah, iya itu makasih mama. Alun nak membawa urusan kau kepada pemilih si Agus lah. Beko pasti ketibusinan juo. Namun, tak pasok disonsangkan dari muaro kaulunyo karena urusannya memang lahanyut lebih dulu. Untuk itu, Gus, kita ke Padang dulu, di Sinan kita musyawarahkan juga keluarga Selinda. Sudah itu kakak tua kuat. Alun, urusan banikah nanti kita cari waktu nan tape. Prosesnya masih panjang. Sampai di Padang, ambo bapuruakan kakak tua polisi. Yo, dipermak dalam tahanan. Sehingga lape dan dalam angku-angku. Kan baik itu mak. Kalau memang itu mengkasui kami, untuk apa payah mencari jalan balikku? Pihak polisi bisa saja mendatangkan si Agus ke Padang untuk diusut secara hukum. Coba mamak batu ditarang. Apa bana keperluan ambo mesti ke Padang? Untuk apa? Untuk sama-sama merumuskan apa jalan yang mesti kita tampuh dalam menunggulangi musibah nangko. Hanya itu. Kemudian baliklah si Agus kemari, lanjutkan tugas KKN. Mudah kan? Bisa dipacikan kata-kata mamak tuh? Ambo kurang tuh, Gus. Indah ada ketik sinaro bengkap pasang dalam berundiang. Jaminan apa yang si Agus minta untuk kejujuran ambo? Baik itu saja lah mak. Bah. Sampai saat itu ambo belum dapat mengambil keputusan itu. Agi ambo katu untuk berpikir 2 atau 3 hari lain. Beko keputusannya ambo beri kabar. Kini mama pulang sajalah dulu. Si Agus mesti ambo. Terserah baca mama menilainya. Dan pasti itu hasil pertemuan kita kini. Timbang-timbang mana lah dulu Gus. Waktu untuk penina dulu mak. Sayang sekali. Sayang. Indah ambo sangko sapicik tu cara orang berpikir. Kalau macam ni kau pribadi orang-orang yang diharapkan masyarakat, kejadian apa negara itu isu? Apa lagi untuk memperbaiki citra penegak hukum dan memaci tampu aja tangkai keadilan. Keadilan yang seharusnya tentang mata tidak dipiciankan, tentang parut tidak ditampilkan. Mudah-mudahan tidak sarakuah tu mental calon pemimpin dan lain dan mampu memulai keadilan dari diri sendiri. Cukup dulu kuliah mama. Silakan pulang. Tunggu. Selagi ambo bisa bersopan santun, dengan hormat ambo persilakan keluar. Gus, pilih satu antara 2. Ambo ke meninggalkan mama di Ciko atau terpaksa ambo usia. Jadi, ambo Pailah. Tapi sebelum turun tanggo, mama mengecek sepatah hari. Walaupun setengah patah. Terakhir, Gus. Baiklah. Kalau memang mama merasa perlu membuang-buang kecek, mengeceklah. Agus, Waang adalah laki-laki. Dan kalau Waang ingin tahu bahwa kebahagiaan tertinggi bagi seorang laki-laki ialah di saat mendengar tangis pertama anaknya di kamar bidan. Selamat untuk kemenakan. InsyaAllah sebentar lagi si Agus akan dipanggil ayah. Satu panggilan yang didambakan setiap laki-laki dewasa. Selamat Gus. Ayah. Permisi. Ayah. Tunggu mak. Cukup. Ambo mesti capek pulang. Ayah. Makati. Iya. Tunggu dulu mak. Apa lagi? Ayah. Apa ambo berhak dipanggil ayah? Mengapa enggak? Secara biologis anak yang di rahim Selinda itu adalah anak si Agus. Darah daging tetesan darahan sendiri. Ayah. Ayah macam apa mau koko mak?
ayah nan terlanjur menempuh jalan perboden. Tapi sah kau mau menjadi ayah, Mak? Bisa saja disahkan kalau namu kembali ke pangkajalan. Ambo ke Padang, Mak. Kita berangkat kini juga. Berangkat ke Padang? Iya. Akan ambo nikahi Selinda. Akan ambo patuh ya apa kecik mamak tu. Demi Allah, ambo lah sadar, Mak. Allahu Akbar. Maha besar Engkau ya Allah, nalah membukakan segala kunci hati manusia. Ayolah, kita berangkat. Alhamdulillah. Dengan segala kesadaran, kini si Agus bersedia mengabulkan permintaan kita untuk sama-sama memecahkan masalah dan sadang tabangkalai. Mudah-mudahan musyawarah kita akan membuahkan hasil dan diridai Allah. Dan itu pun atas saran-saran angku dalam membantu kesulitan keluarga kami. Sekali lagi terima kasih, Bu Dokter. Kasih kembali, Mak. Dan ambo merasa dapat kehormatan dilibatkan dalam masalah keluarga Pak Menan. Insya Allah ada juga manfaatnya. Nah, jadilah. Dari Ma kita mulai dulu. Dari ambo, Mak. Silakan. Terima kasih. Pertama sekali ambo mohon maaf kepada Om Menan sekeluarga. Kakilah terancah, tanganlah tajambo. Sehingga keluarga Siko mendapat kesusahan akibat perangai buruk ambo. Maafkan ambo. Iya, lah lebih dahulu dimaafkan. Kan yo itu kan? Yo, mbok maafkan. Adik kau baru nih. Ambo maafkan pula. Baik itu pun terhadap kelancangan mulai ambo kepada Om, kepada Mak Kati, dan juga kepada Selinda. Alah, soal maaf lah kita berasiakan. Hanya lagi berasiakan pula lah kesalahan kepada Tuhan. Bertobatlah dengan tobat nasuha. Sesuai dengan sifatnya, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu pemberi ampun lagi penyayang. Terima kasih, Mak. Sesudah itu, dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab, ambo bersedia mematuhi keputusan keluarga. Ikhlas, Mak. Apapun risikonya, akan ambo tampuh. Hanya nan ambo harapkan, tolong bantu ambo memberi pengertian kepada pihak pemilih ambo sendiri. Itu sajunya, Mak. Itu jatah ambo tuh. Iya. Dengan syarat asalkan diberi mandat dari Mak Kati. Alhamdulillah. Kan ya gitu, Tuan. Indak cukup ya tepat tanggal Juniru kami tampuangkan, Bu Dokter. Nan diutuh ko bukan doktornya doh, Mak. Tapi Herman pribadi. Batua. Walaupun ndak kau membawa jarum suntik Yopel, namun kami yakin ubek penenang jiwa Angku Herman akan mampu mengalirkan suasana. Doakan saja. Akan ambo coba sekadar kemampuan. Kini kita masuk lagi ke inti persoalan. Iya, jadi. Bila kita langsungkan pernikahan supaya dapat puluh ambo menyediakan dana untuk beralek. Menurut si Agus, papilo na rencana. Secapek mungkin. Kalau baik itu, labuliah dan suah kerajo melebih suah. Asa diukanlah surek manyurek, pas foto segala macam. Selesai akad nikah, ambo jo si Agus nak bayi manjalang pamilisinan. Kan yo baik itu, Gus. Rancak, mau. Mama bersedia-sedia lah lain. Apa nampak tweet dikerajokan, ansualah mulai bak kini, terutama tentang berbelanja dapur. Tunggu dulu. Soal teknik pelaksanaannya itu nomor 2. Nomor 1 apa? Kalau ambo tidak salah, kita walulai mengambil keputusan tentang akad nikah itu sendiri. Tokoklah meja di Tuan, selesai itu. Alun. Ndak paralu formal-formal banama. Nan paralu kan kesepakatan. Justru kesepakatan itu lalu dapat, Bu Dokter. Cuma mak sendiri, Pak. Ambo belum setuju. Alun setuju, Mama. Alun setuju melangsungkan pernikahan. Apa? Ndak mengerti yang mau ngasih Tuan kok. Baiklah. Kini yang mau jalankan. Kita sama sekali lah sesuai menuntaskan persoalan dengan melangsungkan pernikahan antara si Agus dan Selinda. Iya. Kan betul. Nah,
Apa lagi? Tapi ndak kini. Iyo, ndak malam kau juo doh. Kira-kira 5 balik hari lagi. Juo ndak 5 balik hari lain, ndak sebulan lain, ndak 6 bulan lain. Jadi biru. Tunggu si Linda melahirkan dan sesudah berhasil dari nifas. Jadi kira-kira 7 bulan lagi. Apa? Kok begitu Tuan? Ya, baitulah menurut syariat agama Islam. Ndak mungkin saja doh tuh. Itu nampal yang mungkin, Menan. Bertele-tele urusan namanya tuh, Tuan. Berani Menan mengaturkan hukum Allah bertele-tele. Ndak masalah Tuan. Ndak masalah kecekal. Banyak orang mengaukan. Ndak baba doh. Gitu bagamu, kau bukan melihat orang Rani. Tapi baa. Tapi bapidoman ke Quran dan hadis. Tuh kok ke satu bro, ke neraka melihat orang masuk neraka. Tapi nak melakukan tu kan alim ulama. Masa buya-buya akan membuat dosa? Ndak salah tu mak. Soal dosa ndak ada hubungannya jo alim seseorang. Apa mentang-mentang buya kabarasih dari dosa? Makati. Mungkin dan mama kasus itu kalau ndak jaleh laki-laki nak bertanggung jawab. Ndak ada dispensasi hukum tentang itu. Walaupun orang yang menikahi adalah bapak si anak itu sendiri, tapi agama mengharamkan pernikahan dalam hamilan. Lihat surah At-Taubah ayat 4. Kalau ndak salah, pengertian ayat itu melarang wanita bernikah dalam masa idah. Diberi tenggang waktu selama 3 kali haid. Supaya jangan terjadi keraguan tentang bibit siapa nan ada dalam rahim. Bukan baik itu, Mak? Pengertian tentang idah memang itu. Tapi balain jo kasus kita nangkus. Merujuk kepada pelaksanaan hukum di zaman Rasulullah, Nabi tidak pernah menikahkan orang dalam hamil. Kalau kabar balik ke masa Nabi, rajam saja anak-anak kau sampai mati, bunuhi sajalah, habis urusan. Payah-payah bana. Akan timbul urusan jo pemerintah, Pak Menan. Negara awakku bukan negara Islam. Pendeknya nikahkan saja. Ambo tanggung jawab. Terserah. Ambo lapeh. Tunggu dulu. Dalam kasus semacam itu, apa pendapat imam-imam dan berampe? Hanya Imam Hambali dan membuliahkan, yang lain mengharamkan. Kalau bak itu khilafiyah namanya. Kita pilih saja pendapat Imam Hambali. Kalaupun itu khilafiyah, kita tidak boleh memilih pendapat nalama menurut napasu dan kepentingan. Tapi nyatu-nyatu karena Allah. Menurut Tuan Kati, baa mengatasi persoalan engkau. Sakiranya si Agos komuki asa baru malaikan. Ndak kalang kabui kita beko. Ambo nak kamu kia donte. Demi Allah. Iya, taruhlah umpamonyo. Mati. Tentu cucu ambo ndak ke bapak. Kini macam ikut saja. Kita minta pendapat Kamak Kati. Baa menurut beliau. Boleh nak capek urusan kau selesai. Tapi om. Yo batu itu mah. Kalau itu jadilah. Ikut kesimpulan pendapat ambo. Diterima syukur, ditolak apa boleh buat. Macam itu. Si Agus harus menandatangani surat pengakuan di hadapan instansi terkait bahwa pada saatnya nanti Inyo akan menikahi si Linda. Kalau mukia, surat itulah sebagai kekuatan pihak awak. Itu pendapat Tuan Kati. Pendapat ambo, laksanakan pernikahan. Segala resiko tanggung jawab ambo surang. Dan lain tidak usah satu-satu. Wah, gawat juga jadinya. Kalau ndak ado nan mengalah, berarti musyawarahku mengalami jalan buntu. Coba pula pendapat Om Herman. Baa nan kaelo Om. Menurut pendapat ambo, kita ambil saja jalan tengah. Antara pendapat Makati jo Pak Herman. Jalan tengahnya? Iyo. Kita langsungkan nikah gantung. Yaitu indak boleh babawa sabalun si Linda melahirkan. Sama saja Om. Nah menjadi persoalan bagi Makati yaitu bernikah dalam hamil, bukan bulia babawa atau indaknya. Iyo. Rumit juga. Ndak pandai yang boleh. Kini ambo tawarkanlah jalan terakhir. Lah, sebenarnya ambo tidak kemundur dari pendirian ambo tadi. Itu mutlak karena inyo bukan pendapat Kati Sinaro, tapi suara syarak dalam kitab. Tidak ada tawar-menawar dalam hukum. Namun dengan alasan untuk menutup fitnah di masyarakat, memakuk gunjing supaya orang jangan berdosa karena awak, dan memang memelihara diri itu bersuah jua di agama, maka mereka dinikahkan kini dengan catatan
Indak boleh bergaul secara suami istri dulu. Baiko kalau selinda lah warasiah dari Malaya kan desinan nikah kita ulang. Nikah ulangan itu lanang sah. Jadi nikah icak-icak ke mak? Nikahnya resmi di kantor tua. Cuman nanti mesti kita ulang di bawah tangan. Kalau bak itu nikah barisuak ko resmi tapi indak sah. Artinya nikah aspal asli tapi palsu. Ya masa bodoh lah apakah istilahnya. Tapi yang beraso itulah alternatif terakhir. Kita tadindiang dari fitnah, tapaliaro dari malu dan salamai dari ancaman dosa. Ba'a menurut Om Herman. Ambo setuju. Itulah caronan paling bijaksana. Menurut si Agus? Sepandapek jo Om. Memang andaknya dalam rangkum memberahasiakan diri, kita bertolak dari pangkalan dan berasia pulau. Ambo setuju. Dek papanya ba'a pulau. Akur dengan ikhlas. Ambo terima usul Tuan Kati. Kalau Mama? Ya, menurut saja. Ndak manuri-nuri doh. Istri tentu wajib menurut suami, kan baik itu. Iyo pulo. Jadi baiklah. Lah. Alhamdulillah syukur walaupun batulak batundo bahilo bahunjun dalam mencari kabulatan kasudahnya tibo juo boleh dinadata. Iya Tuan. Kini boleh segolong picak salayang kita sepakai melansuangkan pernikahan anak-anak kita dengan catatan nikah akan diulang nanti dan barale akan dilaksanakan pulau sesuai. Itu akhiri musyawarah nangko dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi telah kami hidangkan cerita berbahasa Minang dengan judul Tuah Mama, dimainkan oleh keluarga besar Balerong Group Jakarta di bawah arahan Angku Yus Datuk Perpatia. Adapun susunan pemainnya ialah Nani Syamsu sebagai rohani, Zul Arifin Mukhtar sarjana hukum sebagai Sultan Pamenan, Santi Martin sebagai Linda, Yus Caniago sebagai Kati Sinaro, Herman Yulibet sebagai Agus, dan Afli Arza sebagai dokter. Saudara, kami menyadari bahwa takkan pernah didapatkan kesempurnaan dalam sebuah karya seni, apalagi yang mampu memenuhi setiap selera konsumennya. Untuk itu, atas segala kekurangan dan kekhilafan, dengan sepenuh hati kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga sajian ini akan ada manfaatnya bagi masyarakat Minang di kampung maupun di rantau. Akhirnya kami ucapkan selamat berpisah untuk sementara, buat berjumpa kembali pada kesempatan lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.